Wah, aku cinta sama Nabi Muhammad kok pakai dalil pula. Dan gitu. Udah biarin orang bilang lebay, orang bilang gak apa-apa. Segala sesuatu urusan Nabi Muhammad menjadi mulia Tuhan. Seingat saya kita sampaikan waktu di penutupan, amalnya orang kafir tidak akan manfaat di akhirat, tapi khusus urusan baginda Nabi Muhammad. Abu Lahab senang ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti masuk neraka, tapi dia diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, minum susu dari jempolnya dia sendiri. Setiap Senin di neraka, sampai di neraka pun ada minum susu pula. Di neraka minum susu. Kalian di rumah nggak minum susu? Nah, gitu kan ya? Ini pun maulid nggak ada susunya. Alhamdulillahil azizil kabiril muta'al al-mutafarrid bijazilil ataya wa 'azimin nawal. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jami'il ahwal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad badril kamal wa syamsil wisal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ma ta'aqabatil ayyam wal layal. Amma ba'du, habaibina al-kiram wa bil khusus al-habib Muhammad bin Ali bin Syahab, al-habib Aqil bin Abu Bakar bin Syahab, Sayyid Fahmi As-Segaf, para habaib, para tengku, para asatid, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang mau saya sampaikan adalah doa mohon kepada Allah, Allahumma kama farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan kami di dunia, senangkan di akhirat. Dari awal tadi senang saja, yang sambutan-sambutan bikin ketawa, ya, yang qasidah-qasidah, semuanya senang. Majelis yang kayak gini, dan memang senangnya orang sholihin, senangnya orang baik. Dengan apa lagi kalau bukan yang semisal ini, Tuhan. Masyaallah hadirin wal hadirat. Orang ahli dunia, dia senang kalau tokonya rame. Orang ahli dunia, dia senang kalau produknya laku dengan keras. Orang ahli dunia mungkin dia senang kalau kebunnya sukses berhasil. Tapi kalau para ulama yang dia senengin apa? Kalau ngelihat murid-muridnya punya murid yang banyak, punya majelis. Orang-orang solehin gembira, senang kalau jamaahnya banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang solehin senang kalau masjid-masjid makmur, majelis-majelis ta'lim rame, majelis-majelis ta'lim penuh dengan anak-anak muda yang cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan ini yang kami harapkan, insya Allah gembira yang semisal ini mengantarkan kepada kegembiraan yang hakiki kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini Masya Allah bikin senang semuanya. Ya, tadi disebutkan sama Sayyid Fahmi perjalanan. Kalau pikir perjalanan rasanya capek, ya, tapi subhanallah bikin seneng aja di perjalanan. Ada aja yang ingat-ingatkan tentang hal-hal yang gembira. Ada salah satu murid kita, kawannya Sayyid Fahmi dulu di pondok. Ada yang ingatkan sampai ketawa aja ya. Ingat siapa? Marzuki. Marzuki Al-Habsyi. Iya, dia ceramah saking seriusnya dia ceramah, nggak sadar kalau salah. Dia itu ceramah, mudah-mudahan semua yang hadir masuk neraka bighairi hisab. Semuanya udah kadung amin, amin gitu. Baru kemudian dia noleh, salah ya gitu.
Walhasil Tuhan, bikin senang. Senang yang semisal ini mudah-mudahan insya Allah sampai kepada kegembiraan yang hakiki kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang senangnya orang dengan maksiat, tidak jarang senangnya orang dengan remah-remah duniawi, tidak jarang senangnya orang adalah dengan sesuatu yang tidak manfaat, atau bahkan mungkin menjadi beban hisab, atau bahkan menjerumuskan ke dalam api neraka. Tapi alhamdulillah gembiranya kita dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang gembira yang semisal ini pun ada yang sebagian orang itu kok kemudian ruwet kali, ribet kali, yang mana dalilnya, yang ini segala macam. Ya Allah, senang demi Rasulullah Tuhan. Hah? Senang demi Rasulullah. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan makna farah bin Nabi asa alaina yadu. Kami punya kegembiraan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan berterusan selama-lamanya, kekal sampai nanti di akhirat. Jangan sampai kemudian kita dengan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita sedih, urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kemudian gelisah. Kita senangkan hati kita. Kita senangkan, gembirakan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ini ayat sering kita dengarkan. Saya mau mengambilnya tafsir dari Al-Qur'annya. Apa dengan anugerah Allah? Katakan wahai Nabi Muhammad dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Suruh mereka untuk bergembira. Falyafrahu, gembira. Gembira pun disuruh terus. Fi'il mudhari', falyafrahu, yafrahu fi'il mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna itu fi'il mudhari', terusan salat. Para tengku yang belajar nahwu dan sharaf paham kan? Fi'il mudhari' yufidu dawam wal istimrar. Falyafrahu, suruh gembira terus. Bukan hanya sekedar Maulid Arba'in, bukan sekedar Rabiul Awwal. Setiap saat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senang dan gembira. Falyafrahu. Fadlullah, anugerah Allah. Apa anugerah Allah? Satu, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang termulia, terbesar adalah ilmu. Ilmu. Tafsir dari mana? Tidak tafsir dari manusia yang ngarang. Allah sendiri yang bikin tafsirnya. Ini namanya tafsir ayatil Quran bi ayatil Quran. Mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah mengajarkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad ilmu yang belum engkau ketahui. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan anugerah Allah kepadamu itu besar. Maka anugerah terbesar adalah ilmu. Tadi disampaikan kepada kita Said Fahmi tentang masalah pesantren. Mohon maaf, saya ngomong asal aja ya, ngawur saja ya. Istilahnya nggak teratur rapi. Mana yang teringat sama saya, harap maklum karena capek. Gitu aja ya. Harap maklum. Ya, seharian dari pagi di atas mobil, jadi agak capek, ngantuk. Tadi Said Fahmi bicara sama kita tentang masalah pesantren. Saya hanya terfikir khairul bir ajilu. Perkara baik, lebih cepat lebih baik. Beliau nanya, Ustaz namanya siapa? Nama pesantrennya apa? Dayahnya nama pesantren apa? Saya bilang, nanti minta sama Sayyidi Habib Umar sama Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas. Minta nama kepada Sayyidi Habib Umar bin Hafid atau kepada Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas. Kita punya guru. Semua langkah kita berada dalam pandangan guru. Udah. Nama pesantrennya apa? Nama guru nanti yang ngasih. Tapi dimulai dari sana. Pastinya mulai pesantren nggak langsung satu hari mulai langsung besok langsung ada muridnya, enggak. Tapi kita niatkan ini malam, ya, sekaligus pembukaan Majelis Anwarul Habib, Jalsatul Isnin, hari yang baik. Ya di sana sini banyak juga mengadakan
hauliyat, haul tsunami. Ya. Maka diniatkan juga untuk memberikan hadiah yang besar kepada abah dan uminya Said Fahmi yang wafat di tsunami. Ini malam dihadiahkan putranya niat untuk bikin pesantren. Saat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad bikin pesantren di Baydha, beliau niat buka pesantren di Baydha, udah mulai Fatihah pesantren buka. Kalau disebutkan tidak kurang dari 23 orang soleh pada malam itu mimpi bahwa ada panggilan dari bawah arsy, angkat seluruh azab dari kota Baydha berkat niat mau dibangunkannya pesantren di kota Baydha. Maka kegembiraan dibuka pesantren bukan hanya sekedar untuk orang ahli dunia, bukan sekedar orang yang masih hidup, tapi juga orang-orang barzakh gembira, insya Allah menjadi hadiah besar untuk seluruh ahli barzakh Langsa dan Aceh berkat niatnya dibuka pesantren daya ini. Tadi kita sampaikan, saya berniat satu, khairul berajil, mana yang baik jangan ditunda-tunda. Ada niat bismillahirrahmanirrahim, pastinya ada proses nanti. Dua, tadi kita sampaikan, semuanya kita pasrahkan sama Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Pasti pandangan beliau lebih, ya, apa nanti dikasih nama, insya Allah lebih berkah. Dan yang ketiga, niat untuk memberikan hadiah besar kepada kedua orang tuanya Said Fahmi. Mudah-mudahan barzakhnya, insya Allah ini malam-malam hari raya untuk beliau, insya Allah. Malam hari raya hebat insya Allah untuk beliau dan seluruh keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kita, setelah Anda sudah tahu mau dibuka, pastinya kita semuanya yakin, nanti akan disiapkan tempat. Tidak mungkin ditidurkan di bali-bali sini, nggak mungkin. Pastinya nanti disiapkan tempat, ada rumah, ada kamar, ada segala macam. Ya kan? Makannya juga disiapkan. Tapi yang ingin mau saya sampaikan, biasanya murid-murid baru atau murid-murid pertama di satu pesantren itu nilainya beda itu. Mohon maaf, kita dulu sebelum ada Darul Mustafa, alhamdulillah masuk ke muridnya Sayyidi Habib Umar. Belum ada Darul Mustafa. Darul Mustafa itu dibangun setelah kita lebih kurang 3 tahun ditarik. Jadi dapetin Darul Mustafa lebih kurang 1 tahun baru pulang. Kalau dipikir, mohon maaf, kita dulu belajar, ini nggak serius sekali belajar dulu ini. Malah banyak main-mainnya. Kadang-kadang ya beberapa kawan-kawan yang agak ya nakal-nakal dikit gitu ya. Sayyidi Habib Umar mau bikin ujian. Itu kadang-kadang kita minta sama Habib Masyur, abangnya Habib Umar, di hari ujian, Bib kita rekreasi Bib. Habib Masyur nggak tahu menau, ya udah ayo, gitu ya. Jadi murid semuanya nggak ada. Habib nanya, mana murid-murid? Rekreasi ya. Loh, siapa ya? Habib Masyur. Karena Habib Masyur abangnya juga nggak berani. Jadi model kayak kita udah kayak gitu dulu. Modelnya banyak lah macam-macamnya, tapi alhamdulillah. Dan juga mohon maaf ya, kalau dibanding dengan keluaran yang sekarang-sekarang, anak-anak murid sekarang ini yang keluar lulusan Darul Mustafa, alim, hafidul Quran, minhaj di luar kepala, mereka lebih paham tentang fiqh dakwah. Kita orang baca pun masih bersalahan. Tapi alhamdulillah barokah pertama. Maka yang kami maksud adalah persiapkan. Yang punya anak, yang punya adik, ya, Anda kabarkan ke seluruhnya. Dan rasanya wallah alam, saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya, rasanya belum ada dayah yang dipimpin sama Sayyid Habib kecuali baru ini kalau saya di Aceh. Hah? Semua dayah bagus, semua ulama masya Allah salihin, tapi yang dipimpin oleh Habib di Aceh rasanya belum ada. Wallahu alam, saya nggak tahu saya. Tapi sepengetahuan saya mudah-mudahan ini yang awal ini. Jadi persiapkan semuanya.
Anda kabarkan ke semua orang. Insya Allah tidak tahu kemampuannya Anwarul Habib untuk menerima murid pertama 50 atau 100, saya tidak tahu. Walhasil pokoknya niatkan semuanya, ini murid-murid istimewa ini pertama kali. Pertama kali ini murid istimewa, dan dilaporkan ke Sayyidi Habib Umar bin Hafid, disampaikan kepada Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas, dan insya Allah mudah-mudahan khususnya yang kepingin niat-niat untuk melanjutkan ke Tarim, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai urusan pondok, sekarang urusan Al-Kautsar. Urusan Al-Kautsar. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Subhanallah. Nabi saat turun ayat ini, gembira kali Nabi sampai sujud syukur Nabi. Sujud syukur. Nabi sujud syukur ketika turun ayat ini. Dan kemudian Nabi setelah selesai sujud syukur, kemudian Nabi ditanya sama sahabat, ada apa ya Rasulullah? Qal unzilat alayya surah. Barusan diturunkan kepadaku surat. La hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh satu surat ini lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Sahih Bukhari. Bacaannya Nabi ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini diambil oleh para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim juga ayat dari setiap surat, kecuali surat Taubat, nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Apalagi Fatihah. Ada pula orang Fatihah nggak mau Bismillahirrahmanirrahim, iya kan? Pakai mana dalilnya? Ini tadi dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar diartikan satu, telaga Kautsar. Oke. Dua, diartikan juga kebaikan yang banyak, karena bahasa Al-Kautsar atau Sighat Al-Kautsar ini sighat di dalam bahasa Arab yang cukup aneh. Tidak ada sighat fau'al, itu nggak ketemu. Yang ngerti sorof, ya, Anda tengok, cari bahasa fau'al, itu diantara sighat yang aneh dalam bahasa Arab. Jadi kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhitung. Jadi dari katsir jadi kautsar. Ya, ini sighat atau wazan yang sangat aneh di dalam bahasa Arab. Kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Diartikan juga kautsar adalah anak dan keturunan yang banyak. Dan subhanallah juga ada sangkut pautnya dengan ayat yang terakhir. Karena para pembenci Rasulullah, yang benci sama Rasulullah, mereka mengatakan, udah kalian jangan sibuk kali sama Muhammad itu. Muhammad itu anak laki-lakinya semuanya meninggal dunia. Bentar lagi terputusnya. Udah, orang zaman dulu kan selalu mikirkan anak laki-laki. Lah, putra-putra Rasulullah SAW meninggal dunia semuanya. Ya, tinggal yang perempuan. Maka kemudian Allah katakan, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Sebagian mengartikan ini adalah untuk akikah, karena urusan anak. Wanhar, menyembelih untuk akikah. Ada juga yang mengartikan di sini adalah menyembelih untuk ibadah kurban, udhiyah. Karena fasholli li rabbika untuk sholat Idul Adha, wanhar, menyembelih kurban. Sehingga para ulama mengatakan Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri. Karena Idul Adha dalilnya dari Al-Quran, Idul Fitri dalilnya dari hadis. Sebagian ulama mengatakan demikian. Karenanya Idul Adha disebut Idul Akbar. Idul Akbar, Id yang lebih besar. Ayat yang terakhir, Inna syani'aka huwal, sesungguhnya yang membenci engkau wahai Nabi Muhammad itulah abtar. Itulah yang terputus dari kebaikan, yang membenci engkau. Maka mudah-mudahan insya Allah Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas ngasih nama, meskipun cuma air langsa juga nya, bukan air telaga Kautsar, tapi namanya orang tafaul, orang
Tafaul, Nabi itu suka sama tafaul. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan. Nabi itu senang dengan tafaul. Dengan nama Al-Kautsar tadi disebutkan, mudah-mudahan di dunia minum ini Al-Kautsar, nanti di akhirat minum telaga Kautsar. Ya, minum telaga Kautsar. Setelah sekarang puas-puasin terlebih dahulu minum ada alnya. Ada ya, Al-Kautsar. Ya, insyaallah siap semuanya ya. Ya, siap semuanya, senang semuanya. Ini setiap saat kita diingat-ingatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpamanya minum ini nanti ya, ini bukan inilah ini. Tutup. Nah, ini nanti ada Al-Kautsarnya kan gitu kan ya. Langsung kita sholawat Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Niat minum insyaallah minum telaga Kautsar. Kan gitu kan? Minum telaga Kautsar. Naruh di rumahnya, anaknya minum, diniatkan baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, niat minum telaga Kautsar. Ya, semua hal kita diingat-ingatkan. Dan Nabi juga bilang untuk supaya Anda terfikir telaga Kautsar, Anda coba telinga Anda tutup dengan 2 jari Anda. Nanti akan terdengar semisal gemuruh air. Anda tutup 2 telinga dengan 2 jari. Nggak usah sekarang. Kalau sekarang lebih kuat suara son. Nanti di rumah saja. Anda coba sendiri, nanti akan dengar suara kayak gitu. Kalau Rasulullah mengatakan itu adalah suara gemuruh air telaga Kautsar. Dalam semua hal kita diingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan sebagian ulama mengatakan bahwa manusia ini dalam bentuk nama Muhammad. Kepalanya mim, tangannya ha, bokongnya mim, 2 kakinya dal. Jadi Muhammad. Salatnya kita juga dalam bentuk Ahmad, berdiri hamzah, rukuk ha. Nah, rukuk ha, sujud mim, duduk tahiyat namanya dal Ahmad. Orang bilang lebih kali Ustaz. Biarin lebih sama Nabi Muhammad kok. Apa urusan pula? Biarin. Enggak ada dalilnya, biarin. Wah, aku cinta sama Nabi Muhammad kok pakai dalil pula. Kan gitu. Udah biarin orang bilang lebih, orang bilang enggak apa-apa. Segala sesuatu urusan Nabi Muhammad menjadi mulia Tuhan. Seingat saya kita sampaikan waktu di penutupan, amalnya orang kafir tidak akan manfaat di akhirat, tapi khusus urusan baginda Nabi Muhammad. Abu Lahab senang ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti masuk neraka, tapi dia diringankan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minum susu dari jempolnya dia sendiri setiap Senin di neraka. Sampai di neraka pun ada minum susu pula. Di neraka minum susu. Kalian di rumah nggak minum susu? Nah, gitu kan ya? Ini pun maulid nggak ada susunya. Gak minta, bukan. Cuman maksudnya di neraka sampai minum susu, dibuat nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya dengar dengan telinga sendiri Sayyidi Hayy Umar mengatakan sampai di neraka ada maulid Nabi. Di neraka ada maulid Nabi. Di mana-mana memang untuk Rasulullah. Memang alam semesta ini untuk Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah nggak ada arti. Nggak ada Rasulullah nggak ada arti. Mohon maaf, manusia yang penting ruh. Fa innaka birruh la bil jismi insanu, katanya Sayyidina Ali. Kalian itu menjadi manusia sebab ruh. Kalau nggak ada ruh, mati, bukan manusia. Udah. Sekarang saya tanya. Manusia ruhnya udah dicabut. Namanya saja sudah nggak disebut lagi. Udah mati. Orang nanya, nggak akan nanya siapa namanya. Siapa? Waktul, nggak ada dah. Yang ditanya almarhum
Atau jenazah kapan dikuburkan? Namanya udah hilang. Tidak ada ditanya, wakil kapan dikuburkan? Wakil kapan disolatkan? Jenazah. Nama saja sudah hilang. Jenazah kapan dimakamkan? Jenazah kapan disolatkan? Udah meninggal dunia, nanti pun juga gitu. Beberapa hari lagi ditahlilin saya tanya, Masya Allah, almarhum. Almarhum sudah. Namanya hilang. Tuhan, rohnya seluruh jagat raya ini Nabi Muhammad. Rohnya seluruh jagat raya ini Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada roh, mati itu orang. Air minum ini kalau tidak dibacain Nabi Muhammad, tidak ada artinya air minum. Makanan, makan nasi Anda, baca sholawat Nabi. Ada orang mau, mana dalilnya Ustaz? Orang-orang daya, kau baca kitab I'anatul Talibin, kau buka itu I'anatul Talibin. Kau pikir para habaib tidak ngerti kitab apa? Dipikir habaib maulid saja. Kau buka itu I'anatul Talibin. Di I'anatul Talibin disebutkan sunnah baca sholawat ketika makan nasi. Entah kenapa kok disebut makan nasi, kok nggak disebut makan mie Aceh. Tapi di I'anatul Talibin disebut ketika aklir ruz. I'anatul Talibin syarah Fathul Mu'in. Nah, supaya Anda pahamin masalah sholawat Rasulullah disuruh dalil semuanya nggak kurang-kurang. Alam semesta semuanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diingatkan untuk Rasulullah. Tuhan, semua hal yang berhubungan dengan Rasulullah menjadi lebih mulia. Anda ngerti sahabat menjadi mulia sebab siapa? Nabi Muhammad. Tidak berbicara ibadah, tidak berbicara zikir, tidak berbicara ilmu. Generasi setelah sahabat banyak yang lebih alim daripada sahabat. Generasi setelah sahabat banyak yang ibadahnya lebih banyak daripada sahabat. Tapi sebanyak apapun ibadah dan ilmu seseorang setelah sahabat, tidak akan sampai derajat sahabat. Kenapa? Karena faktor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Rasulullah SAW banyak marga, banyak suku, banyak keluarga, tapi nggak ada keluarga yang lebih mulia daripada keluarga Nabi Muhammad. Termasuk kita juga demikian, umatnya Nabi Muhammad menjadi khairul umat. Sebab apa? Amal. Malu kita harus bicara amal. Sebagian orang Bani Israel 500 tahun ibadah di sebuah pulau, layak silah torfata'in, nggak pernah maksiat sekejap mata. Sekejap mata nggak maksiat. Kita di Maulid Anwarul Habib masih maksiat. Di Maulid masih WA sama. Janjian nanti jumpa ya. Nanti ku jemput Dek ya. Nanti pulang bareng sama abang ya Dek ya. Di Maulid, ya Allah. Kalau bicara amal malu kita. Tapi dengan bangga kita membawa nama Nabi Muhammad untuk khairul umat. Malaikat. Secara hukum tauhid tidak naik tidak turun. Secara hukum tauhid tidak ada malaikat kemudian gantian kerjaan, nggak ada. Malaikat Israel dari dulu sampai sekarang tetap nyabut nyawa. Malaikat Mikael dari dulu tetap menurunkan hujan. Nggak ada yang berubah. Malaikat Malik dari dulu menjaga neraka. Ya, Mungkar Nakir dari dulu ngurusin untuk nanyain orang mati. Gak pernah ada Mungkar Nakir bilang sama Mikael, roker kerjaan. Semua malaikat sebagian dicipta oleh Allah sujud sampai yaumul kiamah, gak akan berubah, capek, gak ada. Dan satu lagi dicipta rokok ila yaumil kiamah. Malaikat gak akan naik pangkat. Tapi khusus di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain, malaikat Jibril tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Anda anggap dari sahabat-sahabatmu yang ikut perang Badar? Nabi bersabda, hum khiyaruna, mereka yang terbaik dari kami. Rasulullah menghormati orang-orang yang ikut perang Badar. Sampai Rasulullah kalau ada majelis, mohon maaf ya, kalau kadang ada yang ada di atas,
disuruh masuk segala macam, didekatkan. Ini niru Rasulullah juga. Rasulullah kalau ada ahli Badar terlambat, dipersilakan untuk sini, didudukkan. Kadang sebagian juga agak geser. Sahabat ahli Badar. Ada beberapa orang kemudian dalam hatinya, minta orang Rasulullah, kemana lah ini pula? Gitu. Ada sebagian orang, baru kerentak kayak gitu. Turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah. Allah akan melapangkan dada kalian. Wa idza qila inshuzu fanshuzu. Kalau disuruh bangkit kalian. Mau Nabi yang nyuruh. Apa pasal? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat turun penghormatan kepada ahli Badar. Udah? Kemudian malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, wa kadzalika man hadara waq'ata badrin min ahli sama' hum khairu ahli sama'." Ya Rasulullah, demikian juga malaikat yang ikut perang Badar. Ada 5.000 malaikat ikut perang Badar. Diperkenankan oleh Allah turun ke muka bumi untuk menenangkan orang-orang sahabat 313 ini. 5.000 malaikat. Ini 5.000 bukan untuk perang. Kalau untuk malaikat ikut perang, satu aja udah selesai. Kok sampai 5.000 lah? Cuman bikin tenang aja untuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian sahabat ngelihat malaikat tersebut. Ada dua orang yang akhirnya dua orang ini satu mati, satunya masuk Islam. Satu yang masuk Islam ini akhirnya bilang, dia dua orang ini orang Badui. Mau terjadi perang, dia kemudian bilang sama kawannya, kita tengok aja. Nanti kira-kira siapa yang menang, kita ikut untuk rebut harta rampasan perangnya. Kita ikut bagi-bagi. Ya, kita tunggu aja dari itu. Kemudian dua orang ini subhanallah ngelihat malaikat turun dengan kuda, semuanya turun, kemudian terdengar suara Ukdum Haizum, maju Haizum, serang. Kalau kaget, satu orang meninggal dunia, satunya pingsan. Yang pingsan ini kemudian dia terbangun beberapa saat, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dia cerita sama Rasulullah dan terdengar suara Ukdum Haizum. Kalau katanya Rasulullah, Haizum khairu Jibril. Haizum adalah kudanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang bersuara, Ukdum Haizum, ayo serang Haizum. Walhasil tadi kita sampaikan, semua malaikat pastinya dukung Rasulullah. Semua malaikat pasti dukung. Tidak ada yang nggak dukung Rasulullah. Tapi yang ikut perang Badar menjadi meningkat. Yang ini yang kami maksud. Anda ikut, tidak ikut, terserah kalian. Tapi yang ikut yang beruntung. Anda dukung, tidak dukung, terserah kalian. Tapi yang dukung yang beruntung. Anda aktif di majelis Anwarul Habib atau tidak aktif, terserah kalian. Tapi yang aktif yang beruntung. Yang ikut khidmah ke majelis lebih beruntung lagi. Yang perhatian kepada Al-Kautsar lebih serius lagi. Barokahnya lebih banyak. Anda beli, tidak beli, jin malaikat beli. Udah Habib Muhammad bin Saleh yang ngasih nama kok. Ya gitu kan. Anda tidak beli, terserah kalian. Tapi akan sukses insya Allah Al-Kautsar. Anda mau dukung pesantren nanti Said Fahmi, entah apa namanya, tidak tahu. Ya, Anda tidak dukung terserah. Tapi yang dukung, yang bantu berkah. Dunia akhirat. Dan bahkan urusan Rasulullah tadi kita sampaikan sampai kepada kalamullah. Kalamullah sampai bisa berubah kemuliaannya. Apa yang kalamullah? Saya tanya, Taurat kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Zabur kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Injil kalam siapa? Kalamnya Allah. Quran sama-sama kalamullah. Kok bisa Al-Quran lebih mulia? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah. Asa fahimtum, mudah-mudahan faham, mudah-mudahan ngerti yang dimaksud. Cukup sekian. Dan yang terakhir mungkin sedikit pesan
Tadi sedikit sampaikan sama sebelum kita jaga hati. Ya, pastinya dengan bertambahnya nanti majelis, mudah-mudahan majelis ini akan lebih berkembang, pesantren lebih berkembang. Ya, Al-Kautsar lebih rame lagi, lebih dari ini, lebih dari semuanya lah. Kan gitu kan ya? Biasanya kalau tambah tinggi itu tambah banyak terpaan angin. Ya, ada yang benci, ada yang ribet, ada yang mau mana dalilnya, ada yang pokoknya macam-macam lah, gitu ya. Ada yang merongrong, ada yang fitnah, ada. Tolong jangan dijawab, diem saja. Nah, yang penting ada husnudzon sama semua orang. Saya berharap semua majelis Anwarul Habib akhlaknya kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah ribet. Beb, orang itu fitnah. Beb, Fahmi, orang itu cerita-cerita gini. Doain saja, udah. Insya Allah ya, ikhwan, guru-guru kita nggak pernah ngajarin dendam. Guru-guru kita nggak pernah ngajarin kemudian musuhin orang. Ya, kita dulu di awal-awal sama Sayyidina Umar itu beberapa kali diancam sama wahabrot itu. Sampai juga pernah dulu mau diantemin, dipukulin sama wahabrot itu. Iya, yang beliau difitnah, yang beliau dicaci maki, yang beliau, tapi nggak pernah saya dengar ya. Kita pun yang nggak kuat sampai kita bilang wahabrot, wahababi gitu. Kita yang nggak kuat. Kan gitu kan? Tapi Sayyidina Umar nggak pernah nyebut, subhanallah. Tetap menghormati, bahkan Al-Habib Ali Al-Jufri pernah cerita. Dia dapetin satu orang di Aden yang mengaku dengan menangis-nangis dia punya andil di dalam penculikan abahnya Habib Umar. Geromnya Habib Ali Jufri, dia sudah langsung dipegang sama Habib Ali Jufri, katakan, laporkan ini penjara langsung. Dia telepon sama Habib Umar, Habib, ada satu orang mengaku dan menangis-nangis Habib kepada saya, dia tobat karena dia punya andil dalam penculikan abahnya Habib. Well, katanya Habib Umar, alhamdulillah dia sudah tobat, mudah-mudahan diterima tobatnya oleh Allah. Habib, gimana nih Habib? Mudah-mudahan ayahku udah ridho dan aku sudah melupakan semuanya, sudah selesai semuanya. Wal amru ilallah, semuanya kepada Allah. Sampai kepada yang menculik abahnya beliau. Guru-guru kita semisal itu yang ngajarin kepada kita. Maka saya berpesan juga, mudah-mudahan fi khair wa lutuf wa afiyah. Mudah-mudahan baik, lutuf, gak ada masalah insyaallah. Tapi biasanya sunnatullah, tambah tinggi banyak terpaan biasanya. Ada yang fitnah, ada yang benci, ada yang ngomong, ada apa segala macam, jangan dijawab. Tolong dah doain Anda tetap akhlakul karimah sama semua orang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu mungkin agak lebih lama dari biasanya, walafu minkum ya. Ya entah apalah yang kita sebutkan tadi, yang kita sampaikan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.